itu ya berarti si lancang ya. Nah, cerita ini itu berasal dari Riau, jadi bisa disebut judulnya itu si lancang Riau. Nah, dengerin ya. Oke. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang balita kecil dengan anak laki-lakinya yang bernama si lancang. Nah, mereka itu berdua tinggal di sebuah gubuk reog, yaitu di sebuah negeri yang bernama Kalupa. Ayah si lancang ini sudah lama meninggal. Dan lancang itu bekerja sebagai penyelenggara ladang orang lain. Nah, sedangkan si lancang ini mengembangkan ternak ladangnya. Nah, pada suatu hari, si lancang ini betul-betul mengalami puncak kejenuhannya. Ia sudah bosan hidup miskin. Ia ingin bekerja dan mengumpulkan uang agar menjadi orang yang kaya. Nah, akhirnya ia pun meminta izin nih kepada emaknya untuk pergi merantau. Dengan meminta izin seperti, "Ma, Lancang sudah tidak tahan lagi untuk hidup miskin. Lancang ingin pergi merantau, Ma." Mohon si lancang itu kepada emaknya. Nah, akhirnya emaknya itu juga mengizinkan dengan mengucapkan, "Baiklah Lancang, kau boleh merantau, tapi jangan apakah mau jika nanti kau sudah menjadi kaya." Dan segeralah pulang, jawab emak lancang mengizinkannya. Lalu, mendengar jawaban itu dari emaknya, si lancang juga bergerak. Dia itu melompat-lompat bergembira. Terus, dia juga sudah membayangkan dirinya jika sudah menjadi orang kaya di mana. Terus, ia tidak akan lagi bekerja sebagai pengembala ternak yang membosankan itu. Nah, Lancang hanya terpaku melihat si lancang itu meloncat-loncat. Ia tampak sedih sekali akan ditinggal oleh anak satu-satunya. Lalu emaknya si lancang itu memeluknya dengan mengucapkan, "Janganlah bersedih, Ma. Lancang tidak akan melupakan emak ini. Jika nanti sudah kaya, Lancang pasti akan pulang, Ma." Si lancang itu duduk si emaknya itu. Lalu emaknya itu berkata, "Baiklah, Ma. Besok nanti pagi-pagi kali kamu boleh berangkat. Nanti malam akan membuatkan lumpia ke gudang untuk kamu makan di perjalanan." Lalu keesokan harinya, si lancang itu pergi meninggalkan kampung halamannya. Emaknya membekalinya dengan beberapa bungkus lumpia dan makanan kesukaan si lancang. Nah, bertahun-tahun sudah si lancang itu merantauan. Akhirnya ia pun menjadi seorang yang pedagang yang kaya. Ia memiliki puluhan kapal dan istri-istrinya pun cantik-cantik. Dan semua itu berasal dari keluarga yang kaya. Lalu, sedangkan jauh di kampung halamannya, emaknya itu hanya hidup miskin seorang diri. Sejak berangkat dari pelabuhan, seluruh penumpang kapal si lancang mereka bermain musik, bernyanyi, dan menari di sepanjang perjalanan berlayar, sehingga mereka akhirnya kapal si lancang yang megah merapat di sebuah kapal, yaitu perkampungan halaman dulu si lancang. Penduduk sekitar di sekitaran sungai kapal berdatangan melihat kapal megah si lancang. Rupanya sebagian dari mereka mengenali wajah si lancang. "Wah, si lancang, rupanya dia sudah menjadi orang kaya," kata guru ngaji si lancang dulu. "Megah sekali kapalnya. Tahu dia sangat ingat kampung halamannya ini," kata temannya si lancang waktu kecil. Lalu dia memberitahu kedatangan si lancang ke
makanya dia tidak mau mengakuinya. Setelah itu, waktu ibunya nyamperin si Lancang, ibunya berteriak, "Hai Lancang, anakku, Emak sangat merindukanmu." Tetapi Lancang tidak mengakui ibunya. Lancang berkata, "Kamu siapa? Aku tidak mempunyai ibu sepertimu." Lalu ibu Lancang sakit hati, lalu pulang ke rumahnya. Waktu di rumah, ibunya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, si Lancang anakku menyakiti diriku." Hasilnya dia cobaan. Waktu Lancang pergi menaik kapalnya, ada ombak besar. Udah gitu, kapalnya tenggelam. Udah tenggelam itu kan semuanya kapal-kapalnya teh habis ya. Nah, ya besar. Terus semuanya yang ada di kapal itu tenggelam. Jadi dari cerita Lancang, kita harus berbakti kepada orang tua. Jangan melantar. Kita harus bersyukur. Nah, adik-adik udah tahu kayak gimana? Nah, dari cerita ini, tadi siapa aja nih pemerannya? Ada si Lancang sama siapa lagi? Ya, kapalnya ada berapa? Kapalnya besar atau kecil? Ya, jadi pesan dari kata-kata ini untuk baik ya pada mama dan papa. Jangan takut ya. Ada itu suka pasal. Terus ada ini orang tua harus ingat perkataan orang tua ya. Nanti ya mama papa sayangi mereka. Ya mungkin teman-teman di sini mungkin menyampaikan begitu aja cerita dari sini. Semoga adik-adiknya juga bisa bermanfaat ya. Ambil saja, ambil aja